Aku Sarah. Aku adalah seorang istri yang dulu sangat percaya bahwa cinta kami akan bertahan selamanya. Namun, keyakinan itu perlahan-lahan hancur saat aku menemukan rahasia yang tersembunyi di balik senyum manis suamiku Bayu. Ini bukan sekadar cerita perselingkuhan biasa, tapi kisah bagaimana kehilangan diri sendiri dalam rumah yang aku impikan penuh kebahagiaan. Aku dan Bayu menikah 5 tahun lalu. Saat itu, aku begitu yakin bahwa cinta kami akan bertahan lama. Kami seperti dua jiwa yang saling melengkapi, tertawa bersama, menghadapi segala hal dengan penuh semangat. Aku masih ingat betapa hangat pelukan pertamaku ketika kami resmi menjadi suami istri. Awalnya, segalanya berjalan sempurna. Kami berbagi cerita setiap malam. Aku selalu menunggu kepulangan Bayu dengan senyum manis. Tapi, entah kapan segalanya mulai berubah. Pertama, aku menyadari sesuatu saat Bayu mulai pulang larut malam. Aku pikir itu hanya karena tuntutan pekerjaannya yang semakin berat. Tapi tidak hanya soal waktu. Aku mulai mencium aroma asing dari pakaiannya. Terkadang parfum yang berbeda. Terkadang bau yang tidak aku kenal. Aku mulai merasakan jarak di antara kami. Meski kami masih berbagi meja makan yang sama dan tidur di kamar yang sama. Aku berusaha tidak curiga. Aku berusaha mempercayainya dan mengabaikan firasatku yang menyesakan. Namun, ada perasaan aneh yang terus menggerogoti hatiku setiap kali melihat ponsel Bayu menyala dengan notifikasi pesan yang segera dihapus. Atau saat ia tiba-tiba mengubah rute pulangnya. Aku tahu ada sesuatu yang berbeda, namun aku tidak ingin menerima kenyataan itu. Malam-malamku mulai diisi dengan kegelisahan. Aku terus bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mengapa Bayu berubah? Apakah aku yang kurang? Aku merasa sendirian, seperti berada di tengah keramaian tapi tak ada yang benar-benar mengerti aku. Hari-hari berlalu dan pelan-pelan aku mulai merasakan retak pada rumah tangga kami yang selama ini kukira kokoh. Aku mencoba berbicara, mencoba mencari jawaban, tapi Bayu selalu mengelak, mengalihkan pembicaraan dengan alasan pekerjaan. Namun, suatu malam, aku tidak bisa lagi diam. Malam itu, aku terbangun karena Bayu tidak ada di sampingku. Lampu ruang tamu sedikit menyala, dan aku mendengar suara notifikasi ponsel dari kejauhan. Jantungku berdegup kencang. Aku bangun dan secara perlahan menuju ruang tamu, berusaha tidak membuat suara agar tidak ketahuan. Aku melihat ponsel Bayu tergeletak di meja dengan layar menyala. Ada pesan masuk yang belum sempat dia buka dari seorang wanita bernama Rina. Pesan itu berbunyi, "Tak sabar bertemu malam ini." Hatiku hancur seperti pecahan kaca yang berhamburan di lantai. Aku berusaha menahan air mata, tapi tubuhku gemetar hebat. Aku tahu, ini bukan pesan biasa. Ini adalah suara rahasia yang selama ini aku hindari. Aku kembali ke kamar dengan pikiran yang berkecamuk. Aku mencoba menerima kenyataan yang pahit itu. Tapi hatiku terasa sangat sakit. Aku bertanya-tanya, mengapa aku yang selalu setia dan sabar harus mengalami hal seperti ini? Dari malam itu, aku mulai merasa bahwa Bayu semakin menjauh dari kehidupan yang dulu kami jalin bersama. Dia tidak lagi orang yang aku kenal. Ada dia yang lain di luar sana yang kini mengisi ruang yang seharusnya milikku.
Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi aku merasa terperangkap dalam cangkang kesedihan yang tidak berujung. Aku mencoba mencari bukti lebih banyak agar aku tidak terjebak dalam angan-angan buruk. Malam berikutnya, aku mulai menguntit langkah Bayu. Semakin sering aku menyadap panggilan dan pesan Bayu, semakin jelas betapa dalamnya pengkhianatan ini. Aku mengintai dia pergi ke tempat yang tidak aku kenal, tempat yang jauh dari rumah dan pekerjaannya. Aku merekam percakapan bisikan lembut antara Bayu dan Rina, suara tawa mereka yang hangat hingga janji-janji rahasia yang membuat dadaku sesak. Aku dengar Bayu memanggil Rina dengan nama kecilnya dan sebaliknya. Mereka berbicara tentang rindu yang tak tertahankan dan hasrat untuk bertemu lagi. Aku berusaha menguatkan diri, tapi rasa sakit itu menusuk hingga ke tulang. Setiap malam aku merenung, bertanya kepada diriku sendiri, seberapa lama semua ini terjadi? Seberapa sering aku telah dibohongi? Aku merasa seperti melihat sayap cinta kami yang dulu indah mulai patah dan hancur di hadapanku. Pada titik ini, aku mulai sadar bahwa aku harus mengambil sikap. Aku tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian dan kepura-puraan. Aku harus berbicara dengan Bayu, meski itu berarti membuka luka lama dan menghadapi kebenaran pahit. Akhirnya, suatu malam aku memberanikan diri mengajak Bayu berbicara serius di meja makan. Aku sudah menyiapkan makan malam istimewa dengan harapan malam ini menjadi awal perubahan. Tapi Bayu lebih sibuk dengan ponselnya. Aku menahan amarah dan ketakutan saat aku memberanikan diri membuka suara. Bayu, aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan. Kau berubah. Kau tidak lagi di sini seperti dulu. Aku butuh kejujuran darimu. Bayu terdiam, tatapannya kosong dan berat. Setelah sesaat, suaranya lirih tapi jelas. Sarah, aku merasa kesepian. Aku menghabiskan waktu dengan Rina. Aku minta maaf. Air mataku mengalir deras. Sakitnya bukan sekadar pengkhianatan fisik, tapi sakit karena kehilangan kepercayaan dan kenyamanan yang dulu kami miliki. Aku merasa seperti dikhianati oleh dua hal, Bayu dan harapan yang selama ini kupegang teguh. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya, merasakan dunia runtuh di sekitarku. Tapi aku sadar aku harus melanjutkan hidup. Namun, bagaimana caranya melupakan rasa sakit ini? Bagaimana aku bisa memaafkan seorang yang dengan mudah merobek hati dan jiwaku? Aku berada di persimpangan jalan antara ingin memaafkan Bayu dan antara membalas pengkhianatan ini. Aku merasa berkecamuk dan kosong dalam waktu bersamaan. Di saat terendah, aku bertemu Dito, sahabat lama yang selalu ada tanpa pernah menuntut. Dia adalah tempat aku meluapkan kesedihan dan kecewa. Kami berbicara hingga larut malam. Aku membuka segala luka yang aku pendam. Dito memelukku erat saat aku menangis. Dan aku merasakan ketenangan yang lama hilang. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di hatiku. Perasaan yang aku ragu, apakah itu kenyamanan atau lebih daripada itu? Namun aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan melangkah ke jalan yang akan merusakku lebih dalam. Aku tidak ingin balas dendam dengan melukai orang lain, apalagi dirinya sendiri. Aku harus bangkit dengan cara yang lebih kuat dan bermartabat. Suatu malam, saat aku hampir menyerah, aku melihat ke cermin dan berkata, "Sarah, kau harus kuat. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari bab baru hidupmu." Dan tekad itu menjadi cahaya kecil dalam gelapku. Waktu yang aku tunggu-tunggu tiba. Rina berdiri di depan pintu rumahku,
dengan mata yang penuh penyesalan dan suara yang gemetar. Satu momen penuh ketegangan saat kami bertiga duduk dalam ruang tamu yang sunyi, yang kemudian berubah menjadi percikan amarah dan air mata. Kami saling membongkar, saling tuduh, dan saling merasa terluka. Namun aku tetap teguh di tempatku dan berkata dengan suara yang tak terbendung, "Ini sudah cukup. Aku memilih hidup sendiri daripada dipenuhi kebohongan dan pengkhianatan." Aku merasa lega dan bebas untuk pertama kalinya setelah lama terperangkap dalam luka. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi aku sudah mulai mengambil langkah pertama menuju kesembuhan. Setelah segala badai, aku mulai belajar mencintai diri sendiri kembali. Hari-hari kulewati dengan perlahan-lahan membangun usaha kecil dan membuka vlog, berbagi kisah dan pengalaman untuk menginspirasi wanita lain yang mungkin mengalami hal serupa. Aku percaya luka bukan akhir dari segalanya. Aku percaya setiap wanita punya kekuatan untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan sejati lagi. Langkah demi langkah, aku membangun hidupku kembali. Bukan untuk Bayu atau Rina, tapi untuk diriku sendiri. Jika ada satu pesan yang ingin kusampaikan, itu adalah jangan biarkan kesedihan akibat pengkhianatan menghapus siapa dirimu sebenarnya. Bangkitlah, ciptakan kebahagiaanmu, pilihlah kemerdekaan hati. Hidup adalah perjalanan, dan aku memilih untuk melangkah dengan kepala tegak meski pernah terluka. Karena aku percaya setiap luka adalah pelajaran dan setiap akhir adalah awal dari cerita baru yang lebih indah.